Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asbaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga, memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan yang harus kita yakini, kita ini, hidup kita ini milik Allah. Jasad kita dan semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti itu kembali dan akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah, sebelum mati ini, sebelum Allah tetapkan kepada kita kematian, persiapkan jawaban kita, ya. Sebagaimana perkataan para ulama kita, seseorang itu akan mudah hisabnya, akan mudah pertanggungjawaban nanti di akhirat bagi orang yang banyak menghisab dirinya, banyak yang menghitung-hitung dirinya, ya, yang menilai dirinya seberapa besar, ya, seberapa baik atau bahkan seberapa buruk, ya, apa yang dia sudah jalankan. Tapi sebaliknya, seseorang akan mendapatkan hisab yang sulit, perhitungan yang sulit, ketika seseorang sulit untuk menghitung dirinya. Jadi jemaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah hisab terhadap diri kita. Insyaallah itu akan Allah mudahkan di hisab di akhirat. Ya, mintalah hisab yang mudah, sebagaimana doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu doa Nabi SAW. Ya Allah, aku minta hisablah diriku, hitunglah diriku ini dengan hisab yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah itu? Dipaparkan, amal-amal kita ini disampaikan, didetailkan. Engkau telah berbuat begini, engkau telah berbuat begini, sampai semua. Tapi hisab yang mudah setelah disampaikan seperti ini, Allah ampuni. Jadi sekedar memperkenalkan, ya, insyaallah ini hisab yang mudah, ya. Nah, kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan dan selalu tetap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan semua pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita membahas berkenaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu la taj'alu buyutakum maqabir.
jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan penting, ya, sangat penting, karena pendidikan Islam, keberkahan anak-anak Islam, generasi Islam itu tidak luput dengan bagusnya rumah, ya, bukan bagusnya rumah dalam sisi materi, tapi rumah dan isi rumahnya, penghuni rumahnya adalah orang-orang yang soleh dan solehah, yang mana isi rumahnya diisi dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang yang baik karena memang rumah yang mengisi rumahnya bagus. Dia menghiasi rumahnya juga sesuai dengan sunnah. Jadi rumahnya juga soleh, orang tuanya juga soleh, ya. Kemudian juga lingkungan atau nanti yang dari luarnya pun juga baik. Ini yang mempengaruhi bagusnya rumah dan isi rumah tersebut. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyatakan tadi, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, aliasnya rumah mati. Ya, rumah rame sebenarnya, rame, teriakannya juga jelas, ya, cekakaannya juga jelas, guya-guyunya juga jelas, tapi jadi apa? Kuburan, mati. Ya, jadi pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan jadikan rumah kalian itu mati. Ya, mayit seperti zat yang mati, yang memang rumah itu mati, tapi maksud mati di sini adalah rumah di sini tidak menjadikan berkah kepada penghuninya, malah menjadikan panas lah ya. Rumah bukan jadi surga dia, tapi malah menjadi apa? Neraka baginya. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas di sini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ada dua makna yang disebutkan para ulama. Makna yang pertama adalah jangan mengubur jenazah itu di dalam rumah. Itu makna yang pertama. Sehingga apa? Rumah jadi apa? Kuburan. Berarti di mana dikuburkan kaum muslimin itu? Jenazah kaum muslimin itu dia di kuburan kaum muslimin. Bukan dikubur di mana? Di rumah, ya, atau dipribadikan, tidak begitu, ya, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, ya. Kalau nanti dikuburkan di dalam rumah, nanti banyak hal-hal yang dilarang di dalam rumah tersebut, yang mana rumah itu kan harus diisi dengan sesuatu ibadah yang berbagai macam. Kalau diisi kuburan, berarti nanti otomatis tidak ada apa? Ibadah khusus, ibadah-ibadah yang di dalam rumah. Kecuali kuburan para nabi, kecuali kuburan nabi. Sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat, ma min nabiin, tidaklah seorang nabi itu meninggal kecuali dikubur di mana dia meninggal. Ya. Ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di mana? Di mana? Di rumah yang diisi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga Nabi pernah berpesan gitu ya dalam hadis itu, tidaklah seorang Nabi dikubur kecuali dikubur di mana dia meninggal. Pas Nabi dipilihkan di rumahnya Aisyah, berarti Nabi dikubur di mana? Di rumahnya Aisyah yang memang bertepatan bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Jadi tidak betul ya kalau Nabi dikubur di masjid.
Ini sudah jelas sepakat, sudah salah pemasangan. Ya, Nabi dikubur di rumahnya Aisyah, dan memang itulah yang dikhususkan oleh Rasulullah akan para nabi. Ya, jadi tidak diperkenankan menjadikan masjid isinya kuburan, atau di pekarangan yang masih statusnya masjid itu diisi dengan apa? Kuburan. Nabi SAW sendiri dikubur tetap di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, dan masih sebagaimana apa adanya. Ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian mungkin perluasan, tapi tetap masya Allah ya. Ya, pemerintah di sana juga masih menjaganya. Ya, dari orang-orang yang memperkhususkan untuk berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tetap dijaga, tetap juga dilapisi temboknya. Ya, ini sebagai bentuk supaya jangan salah paham bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk atau dikuburkan di dalam masjid. Ini tidak. Ya, Nabi tetap statusnya dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jelas ya, ini ada yang sudah pesan kuburannya di mana? Jangan di rumah. Jangan di rumah. Yang kedua adalah makna yang kedua, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksud yang kedua adalah jangan jadikan rumah tempat yang sepi dari ibadah. Jangan jadikan rumahmu sepi dari ibadah. Sebagaimana kuburan itu kosong dari ritual ibadah. Ya, Nabi kan sering menyebutkan di situ. Jangan jadikan sepi. Rumah itu sepi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika rumah itu kosong dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti rumah itu seperti apa? Kuburan. Walaupun ramai. Ramainya di mana? Hampir tiap malam itu kalau ngopi, yang ngumpul-ngumpul ngopi ya sampai jam 12, jam 2 ramai, masuk kayak gini, kayak kuburan. Ya jelas kayak kuburan. Kenapa? Enggak hidup, enggak ada cahaya, enggak ada cahaya, enggak ada rahmat, enggak mengundang rahmat, tapi mengundang murka, panas sebenarnya seperti ini. Ini bikin jin atau syaitan itu betah di rumah. Siapa yang rumahnya ingin betah ini? Ya, Insya Allah. Jadi jadikan supaya rumah itu malaikatnya betah, bukan malah syaitannya yang betah. Ya, Ustaz, apa tahu ya ada santan? Jelas ada syaitan. Karena setiap tempat di situ ya diisi oleh jin, di situ diisi begitu. Tapi jangan jadikan mereka itu sangat nyaman di dalam rumah kita. Ini berpengaruh dengan pendidikan kita, keluarga dan anak-anak kita ini. Kenapa? Ya isinya memang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak. Ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam suatu hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallah." Ya. Jika salah seorang masuk ke rumahnya, kemudian salam, maksudnya berpikir masuk rumah baca doa. Ya, baca doa. Misalkan masuk rumah minimal salam ya. Ya, masuk rumah berarti salam enggak, Pak? Hah? Tinggal rumahnya siapa? Rumahnya orang sama rumahnya sendiri ya disunahkan dengan apa? Salam. Paling minimal salam, Pak. Sebenarnya ada doa tambahan lagi. Salam. Nah, kalau rumahnya kosong gimana? Ya tetap sunnahnya salam. Ya, salam tetap salam. Ya kan ada penghuninya ya. Salam sama makhluk-makhluk yang lain. Ya. Nah, tetap salam.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang masuk ke rumahnya, kemudian dia berzikir kepada Allah, dia berdoa masuk rumahnya, di antaranya salam inda dukhulihi wa inda ta'amihi, ketika dia di dalam rumah masuk, kemudian dia ketika makan juga berzikir berdoa kepada Allah, qala syaitan, maka syaitan itu mengucapkan kepada teman-temannya, la nabita lakum wala asyara. Syaitan mengatakan kepada teman-temannya apa? Gak ada tempat tinggal dan gak ada makanan untuk kalian. Berarti faedahnya apa di sini? Seorang yang masuk rumah tanpa salam, tanpa berdoa itu, syaitan itu mengatakan apa di sini? Mabit lakum, adraktumul mabita wa ta'am. Sungguh, ini bosnya syaitan itu mengatakan apa? Sungguh kalian itu mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan mendapatkan apa? Makan makanan. Berarti disimpulkan apa? Setan itu juga ikut kerjasama merasakan apa yang dirasakan oleh manusia ketika dia tidak apa? Berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk rumah selonol misalkan, apa saja nggak ada doa dan zikirnya. Makan, berarti yang kita makan ini, misalkan nasi satu piring, Bismillah aja nggak baca Bismillah. Kalau makan biasanya Bismillah ya Pak ya. Bismillah terakhir sendiri, sudah selesai baru fi awwalihi wa akhirihi. Ya memang doanya gitu. Ya, dalam hadis disebutkan ketika seorang baca Bismillah sebelum makan atau sebelum minum, udah setan itu gak ikut kerjasama dengan makan, sehingga daging yang tumbuh bukan daging setan, walaupun wujudnya manusia. Ada tuh manusia minal jinnati wan nas, setan bentuk manusia dan setan bentuk jin. Nah ini pengaruhnya begitu. Makan yang tanpa disebut Bismillah tadi, sehingga kan kita tambah besar, tambah tumbuh, tambah gemuk gitu ya. Tapi fisiknya bisa jadi fisik yang berpengaruh dengan setan yang begitu. Ya. Nah, ketika membaca zikir, setan berpisah dari itu. Ya. Ketika sebaliknya, nah setan ikut kerjasama. Jadi nasi yang kita shop itu juga kerjasama dengan siapa itu? Setan. Ya. Berpengaruh, sangat berpengaruh. Ya. Baik. Kalau lupa baca Bismillah pada awal, gimana doanya jemaah? Sebelum makan, sebelum minum lupa baca Bismillah, Nabi ajarkan doanya gimana? Masuk kalah kalau anak-anak ini. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah baik di awal atau di akhir. Kata Nabi SAW itu spontan syaitan itu memuntahkan dari apa yang mereka nikmati dari makanan manusia, dimuntahkan. Insya Allah tidak mengambil pengaruh di situ. Tapi Ustaz gimana sih tiap hari setiap makan mesti Bismillahirrahmanirrahim wa ini yang bermasalah. Ya memang itu sunnahnya, tapi kok fi awalihi terus ya, lupanya kok keterusan. Ya berarti kurang tenanan. Ya. Orang kalau beneran itu nggak sering lupa. Kalau lupa ya sekali dua kali. Kalau berkali-kali berarti kurang serius ini orang. Ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan disebutkan dalam ayat Al-Quran, syaitan juga ketika seorang hamba di rumah tanpa berzikir kepada Allah, mereka juga merasakan nikmat sebagaimana dinikmati oleh manusia. Masya Allah. Jadi luar biasa, syaitan itu kerjasamanya luar biasa. Ya, nah sampai diseret ke neraka saja, manusia pun juga akan ikut diseret. Manusia baru nyalahkan, gara-gara kamu, wahai iblis, wahai syaitan, menyesatkan kami ikut nyemplung. Apa jawab syaitan? Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan celah saya, celah kamu sendiri. Apa enggak sadar? Ya, itu dalam surah Al-Baqarah kan begitu jemaah. Ya, baik, jemaah azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, sekarang apa yang perlu kita perhatikan agar rumah kita ini bercahaya, agar rumah kita ini berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah kita, keluarga kita dan generasi kita ini menjadi nanti keluarga
dan keturunan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhtiar, Pak ya. Jadi ikhtiar itu bukan cari obat saja ya. Cari obat ikhtiar. Tapi untuk urusan ini enggak ada ikhtiar. Nah, ini usaha kita. Ya. Nah, yang pertama, agar rumah kita ini bercahaya, agar rumah kita ini tidak seperti kuburan, yang pertama adalah penghuni rumah bertauhid. Ya. Jadi penghuni rumah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang kokoh keimanannya. Jangan orang-orang yang apa? Berbuat syirik. Ya. Jadi ngeri, Pak. Kalau sudah beli rumah isinya memang klenik. Klenik apa klenik? Klenik itu bukan jajanan lebaran nih. Gitu ya. Pokoknya isinya begitulah, Bu. Ya, dengan berbagai macam yang mungkin antum sekalian, bapak-bapak sekalian lebih tahu lah tentang urusan-urusan dulu, pesanan-pesanan dari leluhur mungkin begitu. Ini sangat berbahaya. Ya, nggak mental apapun kalau ada ibadah ketika penghuninya di situ masih berbuat syirik atau tidak bertauhid, ya, lemah keimanannya di situ, maka juga kurang berpengaruh. Jadi bersihkan rumah kita, aksesoris ya apa namanya? Ya, aksesoris, tempel-tempelan yang nempel di rumah, nempel di badan, nempel di baju, nempel di batu, misalkan begitu, bersihkan dari tempelan sikat. Atau bahkan yang ditanam, mungkin ada yang ditanam. Dulu bangun rumahnya ada yang ditanam. Apa yang ditanam? Apa? Das kebu misalkan begitu. Bersihkan, taubat sama Allah, bersihkan dalam misalnya. Sekarang udah habis, tulang-tulangnya udah habis. Bersihkan. Gitu ya. Jadi ada tumbal biasanya buat sumur, ada tumbal buat rumah, ada apa aja biasanya? Bendera. Ikut bendera tuh tidak masalah kalau diimbui keyakinan gitu ya. Nah, ini masih banyak orang-orang dulu atau nanti sebagian ini ya, mudah-mudahan Allah beri petunjuk, bersihkan. Buat rumah nggak ada pantangan, Pak ya, nggak ada pantangan bulan sial ya, nggak ada pantangan bulan sial, nggak ada. Orang kan mau buat rumah, bangun rumah juga mikirin tanggal. Ini kalau tanggal 13 sial, nggak jadi buat rumah, nggak berani tanggal 13. Buat rumah ini misalkan nunggu apa misalkan? Jangan bulan Suro atau Muharram. Ya, itu berarti sudah apa? Mendidik rumah kita dibangun dengan kesyirikan. Kalau butuh udah cukup, bismillah buat. Insyaallah bismillah cukup. Kalau memang biarin cukup. Ya. Nah, ada ya perhitungan buat rumah biasanya ada. Ada. Nah, saya ngomong ada berarti pengalaman ini. Nah, Pak Tukang tinggal di kongkon mana, di kongkon ada pangkat ya. Nah, jamaah azanillah wa iyyakum jami'an, itu yang pertama ya. Jadi penghuni rumah dan rumah itu jangan dibangun dengan kesyirikan, tapi bangunlah dengan tauhid, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi sudah kotaknya tadi udah dibawa gimana? Coba tanyain dulu. Nah, kemudian yang kedua jemaah, yang kedua agar rumah kita bercahaya tidak seperti kuburan. Yang kedua adalah masuk rumah dan kegiatan di dalam rumah dengan berdiri, dengan doa. Jadi masuk rumah kita ini, ya, dan kegiatan di dalam rumah isi dengan doa dan zikir yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak yang meremehkan. Kalau nggak meremehkan ya memang lali. Kalau nggak lali ya memang tidak. Pilih yang mana nih Pak?
Satu, A ngeremehkan, B memang lupa, C nggak hafal. Rahasia. Ya. Diisi rumah kita, ya kita kan banyak kekurangan Pak. Kita ini makhluk yang lemah. Jadi supaya kuat itu bersandar dengan zat yang maha kuat, yaitu siapa? Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dengan lemah ya. Setan juga lemah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Setan itu juga lemah. Berarti lemah sama lemah. Jangan takut sama setan, sama-sama lemah takut. Yang kuat sama apa? Yang kuat itu sama Allah. Yang kuat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dzul quwwatil matin. Allah zat yang maha memiliki kekuatan. Ya. Jadi salam, doa, masuk rumah. Assalamualaikum bisa ya? Sholat Isya. Sholat Isya. Assalamualaikum. Lengkap warahmatullahi wabarakatuh. Salam, semua salam, jangan pelit untuk salam. Kemudian apa? Ya. Apa kegiatan di rumah, Pak? Apa ini? Contohnya yang pernah dilakukan di rumah. Ngelepas baju. Gimana doanya ngelepas baju? Bismillah. Enak-enak lo doa nih. Makan baju. Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Wah, ini seumur hidup belum pernah dengar doa kayak gini ya. Ya tinggal mau buka aja. Kalau buka kitab-kitab hadis ya memang sudah banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang banyak dilupakan manusia. Taunya sunnah itu sholat wajib sama sholat jamaah. Padahal sunnah Nabi, kegiatan Nabi, tidaklah Nabi bergerak di sini itu sudah ada doanya. Ada hadisnya. Nah itu PR kita. Dan itu pakai baju, ngelepas baju. Terus apa lagi? Masuk kamar mandi atau WC ada? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar WC kamar mandi. Ghufranak. Masyaallah. Terus mau tidur. Bismillah. Terus aja kayak turu bar bismillah kayak tahu betul. Bismillah Allahumma amutu wa ahya. Bismillah Allahumma amutu wa ahya. Bisa. Kemudian sebelum tidur kan berwudu dulu. Sebelum berwudu doanya bismillah. Setelah wudu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pas misalkan sebelumnya ya, waktu pagi ada zikir pagi. Insyaallah. Nah, kegiatannya itu super sibuk sebenarnya ya. Mungkin kalau kita nurut aja ya, berangkat nukannya terlambat. Nah, masuk sore, Nabi zikir, duduk zikir dulu. Ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, anas masing-masing 3 kali. Kemudian minta itu ya, bismillahirrahmanirrahim, ya dulu ma'asmihi sayyidun fil ardi wala fis sama 3 kali ya, masyaallah. Kemudian minta Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Banyak. Itu zikir pagi dan petang. Apalagi kegiatannya? Sudah kegiatan lagi. Makan ya? Makan. Di rumah makan ya? Apa puasa terus? Makan, ada doanya. Ya. Kemudian juga setelah makan ada doanya. Lupa dari baca bismillah pun juga ada doanya. Masya Allah, semuanya kegiatan-kegiatan di situ kalau diisi dengan zikir dan doa yang diajarkan Nabi, rumah ini bercahaya. Bahkan dikenal di langit, terkenal di langit. Allah mengetahui rumah-rumah mana yang gelap dan mana rumah-rumah yang bercahaya. Ya, walaupun rumahnya elek, tapi bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus api gosong sebenarnya, Pak. Ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya ini yang kedua ya, tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah qiraatul Quran. Bagaimana supaya rumah kita ini bercahaya, rumah kita diberkahi Allah, ya, walaupun mungkin rumah biasa, apalagi rumahnya sudah bagus, tambah diisi dengan itu, masya Allah. Diisi dengan bacaan Al-Quran. Jadi agar rumah kita nggak seperti kuburan, isilah rumah kita dengan baca Al-Quran. Makanya kita tanya pada diri kita masing-masing, sehari dan semalam ini
sehari dan sampai seharinya ini sudahkah kita baca Al-Quran di dalam rumah kita? Aduh, naruh ngomong isi. Udahlah, kita satu hadis. Ya, 2, 1, 2, 3, 4. Sebenarnya nggak harus banyak ya, nggak harus banyak. Isilah baca Al-Quran lah habis subuh. Kalau perlu ditulis Pak di tembok. Biasanya kalau orang tua itu kalau nggak ada peringatan begitu lali jelas Pak. Gak apa-apa ditulis tangan tempel di tembok. Pak, udah baca Quran belum? Ambil Quran insyaallah. Gak masalah, itu dibolehkan karena mengingatkan loh ya. Mengingatkan, dan kita aja kalau yang kerja yang dinas kerja itu masya Allah bangun harus jam segini, gak berani terlambat, takut diapain, masya Allah. Atau yang karyawan tertentu lah, wah kalau terlambat nanti besok boleh kerja enggak. Itu dunia yang kita nggak dilarang untuk mendapatkan dunia tadi. Kenapa untuk akhirat kita nggak berlomba-lomba gitu? Nggak masalah dikasih jadwal setelah subuh 2 ayat misalkan. Nggak usah banyak-banyak 2 ayat. Tapi 2 ayat sependek-pendek gitu. Ya, insya Allah begitu. Daripada belas sholat, nggak sama sekali. Moco paling ngenteni sholatnya yang masjid, mainan di sini sisa. Ya, nggak ada bacaan Al-Quran. Ya, nah, jadi baca, dijadwal. Kalau perlu ditempel Pak ya, ditulis nggak apa-apa. Tulisan sendiri kan soal bagus-bagus semua ya. Tulis. Jangan lupa baca Al-Quran, tulis yang besar. Oh iya, insya Allah. Udah akhirnya ngambil di lemari Qurannya, ya sambil dibuka, sambil digini dulu. Apa maksudnya? Debunya tebel udah lama, nunggu Ramadan bacanya. Nah, diisi dengan Al-Quran, ya baca. Gak harus banyak, tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa illallah. Amal yang paling Allah cintai itu adalah yang paling bisa continue walaupun sedih. Islam itu gak memberatkan. Jangan sok-sokan gaya banyak tapi akhirnya hilang besok. Ya, rutin lebih baik walaupun sedikit demi sedikit, tak masalah ya. Nah, dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ya, beliau menyampaikan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, insyaallah ya, jadi baca Al-Baqarah dibaca, surat-surat yang lainnya dibaca. Ya, kalau pas ngajari anaknya apalah. Ngajari dia bapak yo apal. Ya, nyimak lah ya, nyimak. Ya, diisi. Insya Allah kalau kita paksa diri kita mau seperti itu, insya Allah akan terasa ringan Pak. Karena sesuatu yang berat itu adalah memulai itu yang butuh seperti memaksa. Tapi udah rutin, coba rasakan aja lah. Orang mau baca Quran, pertama memang apa bahasa Indonesia? Males. Wah, mau setengah muka berat sekali. Tapi kalau sudah mau diniatkan bismillah, masya Allah, kok mengalir itu, ngaji biasa mengalir, nikmat sekali. Karena memang Al-Quran itu obat gitu. Masa Al-Quran bohong, masa Allah bohong? Ya, yang bohong mungkin kita. Ya, tayyib. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Jadi isi rumah dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Lah Ustaz gimana kalau murotal? Tahu murotal? Setel aja pintunya, ini belum mencukupi. Itu sekedar apa ya? Sekedar untuk mungkin anaknya untuk mengingat aja itu. Intinya kita sendiri, lisan kita ini dan keluarga kita ini memang membaca Al-Quran semampu yang Allah berikan kepada kita. Jelas ya, Pak? Ya, harus begitu. Diingatkan. Ya, harus begitu. Sesibuk apapun masa baca Al-Quran nggak bisa. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah rahimani wa rahmatullah, yang berikutnya adalah supaya rumah kita tidak seperti kuburan, yaitu apa? Diisi dengan sholat. Diisi dengan apa? Sholat. Ya, diisi dengan sholat. Sholat apa di sini?
sholat wajib bagi ibu-ibu atau anak-anak putri yang wanita kan di rumah, lebih utama di rumah ya sholat mereka karena lebih menjaga aurat daripada mereka, lebih terhormat ya. Nah kalau laki-laki di mana? Di masjid. Nah, berarti gimana laki-lakinya di sini? Sholat di rumahnya sholat sunnah ya, sholat sunnah. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW apa? Ya mengatakan fa inna ya afdal, sesungguhnya sholat yang paling utama adalah sholat apa yang dilakukan sholat sunnah seseorang itu di rumahnya. Jadi sholat sunnah bagi laki-laki di rumah, diisi. Yang wajib di masjid berjamaah sholat wajibnya. Ya, loh apa nggak boleh Ustaz kalau di masjid sholat sunnahnya? Ya boleh sih boleh. Apalagi mungkin ada kesibukan mungkin di rumah, mungkin ada banyak gangguan mungkin ya, langsung ketemu kesibukan ya silakan di masjid. Tapi tetap jangan ditinggalkan rumah kosong dari sholat sunnah. Makanya Nabi SAW itu ya sholat sunnah dulu di rumah baru nanti berangkat untuk ke masjidnya begitu. Jamaah jadi ada senggangnya. Mau sholat sunnah isi. Ya laki-laki memang sholat sunnahnya di. Nanti sholat malamnya ya jelas di rumah. Nah, jamaah rahimani wa rahmatullah. Udah ya, ini saya ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya sedikit supaya rumah kita tidak seperti kuburan tadi adalah ya kita yang di dalam rumah ya hendaklah rumah kita ini itu kalau waktu sore anak-anak jangan dikeluarkan Pak sebenarnya Pak ya. Jadi supaya nggak membawa pengaruh syaitannya ya. Kata Nabi SAW itu fa'inna syaitan, sebenarnya syaitan itu di waktu-waktu surup ya bahasa kita. Surup ya Pak ya. Kalau orang-orang dulu kayaknya terima ya surup itu coba itu segera betul memang kata Nabi SAW itu syaitan itu keluar di saat-saat akan tenggelamnya matahari masuk. Jadi jangan dikeluarkan anak-anak. Tutup jendela, tutup pintu, baca bismillah agar rumah kita ini percaya jangan masukkan setan. Bahkan Nabi perintahkan apa? Bejana-bejana yang terbuka, mungkin sayuran atau minuman kita yang terbuka di situ kata Nabi tutup. Walaupun cuma sehelai kayu apa sehelai, setangkai kayu gitu, bismillah tutup. Karena setan tidak membuka apa sesuatu yang sudah diusahakan tertutup. Dan Nabi pernah bersabda, di suatu malam Allah akan timpakan wabah. Tutuplah bejana-bejana kalian yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dari situ itu cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibiasakan terbuka ya, yang kadang-kadang kita lalai ya. Masing-masing kita mungkin lalai. Tutup pintu kalau sudah mau mari bismillah. Jangan anak keluyuran, bahkan ayam pun atau kan masuk karena apa saat di situ adalah saat bertebarannya apa? Syaitan. Tapi jangan merinding ya. Suami keluar langsung merinding sampai ngompol misalkan begitu ya. Kurang pas ya. Setan itu lemah, kita lemah, kita bisa kuat karena kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya sampai di sini ya. Yang memang jatahnya sampai di sana. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberi bekal bagi kita semuanya ya, agar kita yang masih banyak kurang ini mudah-mudahan nantinya ya kita keluarga dan anak turun kita ini betul-betul menjadi generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.